Halo guys. Halo guys. Wah. Kita buka masker dulu. Oh iya, siap bang. Set. Karena kondisi kan masih ya wabah pandemi. Ingatin nih buat semua guys, Ya. tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Pakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak dan hindari kerumunan. Oke. Dan jangan lupa bang, kalau kayak kita kan ya ada apa ya, ada semacam aturan Ketat pertama nih. untuk di studio Di kan, studio. lakukan swab ya, Tuh. sama ya antigen. Gitu. Iya. Itu dia guys, pokoknya ya tadi terapkan protokol kesehatan guys. Oh iya, masih puasa. Selamat menjalankan puasa Ibadah untuk puasa. teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Hari keberapa sekarang? Udah hampir seminggu ya? Iya. Hari keberapa? 7 ya? 7. Tujuh. 6 dong. 7 amin sekarang nih bang. Iya, sekarang. Iya. Oke. Ya ntar pas buka jadi ya lengkap dah 7-nya. Iya. Gitu. Oke guys. Bang. Kita balik lagi nih. Review MotoGP Portugal 2021. Nah itu review lo ya. Prediksinya hampir tepat tuh. Nah itu dia. Bagnaia, Johan Zarco, Quartararo, cuma beda posisi sama Zarco-nya kagak ada. Nah itu dia. Tapi memang nih bang, penuh banget dengan drama ya. Itu dari hari pertama, dari hari Jumat itu ada drama sebenarnya bang, iya nggak? Lagi kalau bukan. Nah, Marc Marquez. Aduh. Ya, itu dia ngebuntutin si ya Joan Mir. John Iya Mir. nggak? Terus udah gitu Alex Alex Rin Rin. gitu ya nggak? Oh pokoknya Suzuki tuh disikatin dulu sama dia gitu kan. Mungkin ya ada alasan kali ya bang ya kenapa seorang Marc Marquez ya melakukan hal itu. Ya namanya Marc Marquez, juara dunia 8 kali, udah lama absen. Ini kan dia ini emang orang yang suka ya tanda petik punya jahil, sekaligus juga melakukan teror mental kepada Ya. si pembalap, dan apalagi tahu nih, Cywar udah dimulai. Cywar udah dimulai, apalagi Joan Makanya Mir kita kan kasih omongan ya perang mental perang udah dimulai nih. dimulai karena si Psikologis Joan nih. Mir kan kemarin juara dunia, tapi ya sedikit banyak kontroversi katanya, wah habis nggak ada Marc Marquez. Ya. Marc Marquez ingin melihat nih seberapa mental juara Joan Mir saat ditekan oleh Marc Marquez. Itu yang pertama. Yang kedua, Marc Ya. Marquez juga ya istilahnya memang mencari rest space juga, karena dengan kemarin itu kondisi fisiknya memang belum terlalu fit, dan bahkan dia agak sedikit mengkompensasi kiri dan kanannya agak sedikit dilemaskan Ya. tenaganya karena memang takut kenapa-napa, sehingga murni kemarin kayak balapnya tuh tidak semuanya elbow down dikeluarkan. Pas ke kanan tuh agak sedikit diangkat. Ditahan. Iya, karena memang menjaga tingkat jangan sampai kejadian apa-apa, dan itu sebabnya dia mencoba menguntit pembalap Suzuki ini yang kemarin tuh kalau kita melihat memang hasilnya cukup apik. Nah, kalau umpamanya dia menguntit Yamaha agak susah karena mereka punya kekuatan di speed corneringnya lebih bagus dari Honda, makanya dia mencoba menganalisis seperti apa gaya balap dari Joan Mir dan Alex Rin. Oke, tapi memang sebenarnya nih bang, Marc Marquez juga mengakuin bahwa dia kayak begitu tuh bang, Iya. disuruh sama Santi Hernandez bang, Oh. disuruh sama chief mekaniknya. Mekaniknya. Pokoknya ketika keluar lo harus ikutin seseorang. Oh gitu. Karena ya tadi bang Joni bilang buat dia udah referensi lama, ya. 265 hari Iya. nggak memacu motor MotoGP. Iya nggak? Terus udah gitu kondisi tangan juga kan masih kayak begitu, ya kan? Terus di Portugal ya kalau untuk pakai RC213 VS dia memang iya. Tapi kalau untuk motor MotoGP-nya RC213V-nya Susah. kan belum, baru kemarin kan bang. Betul. Maka itu Santi menganjurkan Marc Marquez untuk ya membuntuti seseorang. Dan kalau kata Marquez, ya kebetulan adanya Joan Mir. Jadi kebetulan Joan Mir. Padahal sih mengincer. Ngincer nih. Tahu sendiri Marqueznya nggak? Aduh, pokoknya ya itulah tadi gue bilang bang, udah perang psikologisnya udah dimulai nih dari hari Jumat gitu. Nah bang, Iya. kita balik lagi nih. Ke review. Fokus. Oke. Ke review MotoGP Portugal 2021. Nih bang, ya prediksi kita kan udah tadinya kan Bagnaia nih bang. Bagnaia, betul. Ya kan, Bagnaia. Terus udah gitu Zarco, Quartararo ya kan. Baru iya. Nah tapi ini akhirnya ya terbalik nih akhirnya kan. Quartararo, betul. Nah menurut Bang Joni, apa yang terjadi sehingga ya seharusnya Ducati yang menjadi unggulan di Portugal betul menjadi ya tahu sendiri lah bang,
banyak banget yang tumbang gitu, Jack Miller, Zarco, dan bahkan si Oliveira, Martin harus absen. Iya, karena di free practice 3 itu ngeri tuh, tangannya patah. berantakan karena memang dia di tikungan 11 pula lagi menganggap beresiko. Dan kalau kejadian kemarin itu sebenarnya sudah bisa diprediksi di free practice 3 dan 4. Oke. Karena dengan kondisi suhu yang hampir mirip dengan balapan kemarin itu, Quartararo mampu mencatat waktu dengan ban medium yang sudah dipakai sampai 20 lap di kisaran waktu 1:39 besar. Itu di FP3? FP3, FP4. Nah, kemudian berarti pas di sesi latihan ya? Sesi latihan, artinya dia emang melakukan simulasi balap dan bahkan dengan 1:39 itu dia bisa push konstan di 1:40 dan hanya seorang Quartararo yang bisa main 1:40 kecil. Nah, sebenarnya kemarin itu ada ya, makanya kemarin sempat saya yakin tuh Rins atau Joan Mir bisa, karena mereka pun bermain 1:40 kecil konstan. Nah, sebenarnya kemarin itu kalau katakanlah Pecco Bagnaia tidak kena sial, kenapa saya bilang kena sial? Pole posisinya dibatalkan oleh bendera kuning, mungkin jalan balapan akan berbeda. Tapi tapi di balapan inilah balapan, aturan adalah aturan. Itu dia. Pecco Bagnaia harus start di posisi 11 dan terhati-hati hingga baru di 5 lap terakhir dia bisa menggempur ke depan. Itu pun sebenarnya udah mulai kehabisan. Nah, dari 11 gini kan dia push. Terutama ban belakang, Bang. Dia ban belakang. Nah, sementara Joan Mir bermasalah di paruh balapan kedua di ban depannya. Dia bingung. Kok dari awal udah enak, setelah dia disalip oleh Pecco Bagnaia, dia coba tahan, mungkin karena bannya mungkin terlalu panas atau apa, digas aja ternyata malah kehilangan. Makanya Joan Mir sebenarnya kemarin itu agak sedikit blessing in disguise juga, karena Johan Zarco-nya jatuh, lontang. Iya. Itulah dia. Jadi ya sebenarnya agak beda cerita ya. Kalau misalnya tadi bahwa Pecco start di pole position, bahkan Maverick Viñales, terus Maverick Viñales nggak diganggu soal exceeding track limit sensor. Itu dia. Pasti akan cerita. Itu dia. Tapi ya itulah lomba. Racing gitu. Iya. Ya walaupun apapun yang terjadi, racing incident memang. Iya, betul. Nah, Bang. Iya. Yang dilihat sama Bang Joni. Dari seorang Quartararo. Ya, bagaimana menurut Bang Joni setelah dia memenangkan seri MotoGP Portugal? Ini kan bisa dibilang back to back-nya dia kan. 2 ronde berturut-turut dia juara. Ini jelas mental booster kata saya, artinya benar-benar meningkatkan motivasi dia, kepercayaan diri dia, karena kalau kita melihat saya pikir bakal Maverick Viñales yang bakal naik ya, meletek gitu di kondisi bahwa sekarang statusnya sebagai senior. Ternyata malah Quartararo yang makin berkembang dan dia sudah bisa melihat, dan kemarin saya melihat benar bahwa performa dia itu lain sekali dengan saat di tim satelit, dimana pada saat dia gagal start, karena kan satu hal yang sempat saya pantau itu si Quartararo ini agak jelek di startnya. Dia nggak pernah dapat start yang mulus. Malah mau benturan sama Alex kemarin. Betul, malah mau cenggolan. Dia pasti agak telat, meskipun bagus juga emang performanya nggak dapat. Tapi kemarin itu dia masih bisa ikut rombongan depan. Nah, biasanya di saat kemarin tim satelit, pada saat dia ketinggalan, udah susah, agak ngawur pokoknya diusahain malah. Nah, ini kemarin itu dia bisa tetap mengikuti pembalap di depan, dan bahkan saat dia mendapat tekanan dari pembalap lain, dia bisa membalas tekanan balik ke terhadap lawan itu. Dan bahkan kemarin tuh kalau kita lihat dua gaya Quartararo dan Alex Rins, Rins ini jauh lebih, istilahnya apa ya saya katakan ya, santai, tidak ada tekanan, bawahnya tuh bener-bener lembut, smooth. Nah, kemarin Quartararo itu pada saat dia bisa mencetakkan 1:39 di beberapa waktu, emang dia push, sampai dibanting, udah bener-bener ini. Nah, seandainya nih Quartararo mungkin bisa menjaga kondisi ini, artinya fisik dibentuk untuk menjaga dia terus mengeluarkan gaya seperti ini, mungkin dia akan bisa bertahan hingga musim ini berakhir. Nah, perkaranya adalah kalau terus-terusan menguras tenaga, kemudian juga ya banyak pembalap udah mulai merasakan arem pump. Ini malah akan beresiko buat Quartararo. Tapi kalau menurut gue nih Bang, arem pump untuk dia kayak Quartararo ya, ataupun pembalap-pembalap Yamaha lah, itu kayaknya agak sedikit jarang loh Bang.
Karena mesin inline ya? Itu dia. Oke. Coba lu perhatiin, ya rata-rata yang pemakai yang mengalami perem itu pemakai V4 dari Casey Stoner, ya nggak? Terus Carl Crutchlow, Pedrosa, dan kemarin 2an nih, Jack Miller. Jack Miller. Oke. Ya nggak? Karena kompensasi power yang luar biasa, terus pengereman di tikungan pertama ini menuntut otot tangan. Itu dia Bang. Kalau gua ya jadi wajar nih ya. Jadi wajar ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang pemakai inline yang arm pump, coba siapa Bang? Kan enggak kan? Tidak sampai ini sih. Enggak sampai ada ngoperasi banget gitu kan ya kan? Bahkan ya seorang Alex Rins yang bahunya dislokasi aja memutuskan masih bisa. Oke. Iya nggak? Terus Rossi, ya nggak? Dari kapan tahu sampai kapan tahu nggak pernah kan? Bahkan ya paling marah jatuh patah tulang tahun 2010. Itu doang, 2010, patah tibia itu kan. Iya. Yang ada videonya kayak Marquez juga tuh. Nah, cuman itu tadi ya mungkin gaya agresif ini yang menjadikan Quartararo cukup tampil konstan. Nah, cuman ini kemarin itu sebenarnya kalau Alex Rins lebih tenang, lebih sabar, mungkin membututinya bisa kejadian itu Quartararo kehabisan gaya dan dia udah berusaha keras masih nguntit. Nah ini seandainya Suzuki mungkin Alex Rins dan juga Joan Mir bisa mengetahui salah satu kelemahan itu artinya terus dipush sampai nanti mungkin kecapean sendiri di situ momentumnya. Nah kemarin Quartararo membuktikan bahwa omongannya bahwa Yamaha 2021 ini lebih baik jadi 2020 hanya saja memang dia menggarisbawahi gaya bawanya itu harus lebih agresif dari 2020. Wah, susah juga dong tuh ya. Sebenarnya sih kalau Maverick Vinales gayanya memang udah agresif ya. Udah agresif. Ya. Rossi enggak. Ya, Morbidelli apalagi enggak. Itu benar-benar dua pembalap yang smooth. Iya. Yang agak cukup sulit gitu. Makanya kemarin adaptasi dengan di sirkuit Portimao ini agak susah. Oke. Nah, itu tuh Bang ya, tentang seorang Quartararo nih ya. Kalau menurut Bang Joni, untuk Francesco Bagnaia seperti apa nih Bang? Bagnaia ya sempat tadi saya bahas bermasalah dengan hasil kualifikasi karena dia sempat kalau mamanya dia tetap artinya bergumam atau berkeluh kesah kalau startnya mungkin di depan bisa lain cerita karena dia di 2 Qatar kemarin itu bisa duel di barisan depan. Nah kali ini dia terpaksa padahal dia udah nafsu banget dan dia terpaksa dibatalkan karena ada insiden Oliveira di tikungan 11 dan karena emang itu aturan baru di musim ini. Kalau musim kemarin juga kan? Musim kemarin belum. Hanya melambatkan kecepatan. Jadi kalau mamanya melambatkan kecepatan di tikungan pertama itu masih bisa bahas sektor 2, sektor 3. Ya, masih bisa kebut lagi. Betul. Nah, aturan tahun ini fix, ada bendera kuning, semua waktu dibatalkan. Kecuali kalau mamanya pembalap yang udah lewat di insiden, itu masih tetap dihitung. Nah, ini kemarin si Francesco Bagnaia pas di belakang insiden Oliveira dibatalkan dan padahal waktunya kan cukup fantastis. Nah, seandainya mungkin finish di depan, bisa kemungkinan dia akan maju ke depan dulu, jaga ban, baru kemudian dia jaga ritme. Nah kemarin dia agak kesulitan di 11, pembalap-pembalap di depannya cukup susah. Akhirnya dia berhasil menyalip Johan Zarco, cuman dia terus merasakan bahwa bannya udah kelar. Artinya agak kesulitan untuk bisa mengejar Fabio Quartararo dan bahkan dia malah akhirnya harus menjaga gempuran dari Joan Mir itu. Artinya kalau mamanya ya lagi-lagi baik ini kasusnya untuk Joan Mir, mungkin kalau start jauh lebih baik di antara baris 1 atau 2 hasilnya akan lebih baik. Oke, karena Joan Mir sendiri kan ya 9 juga. Iya. Dari baris ketiga juga kan. Itu dia. Nah, itu seorang Francesco Bagnaia yang kalau secara gue lihat nih Bang ya. Iya. Udah ya sedikit lebih matang lagi nih. Iya, sedikit lebih dewasa lagi nih. Lebih matang dari Jack Miller Bang. Ya kan? Itu dia. Karena awalnya memang ya digadang-gadang Jack Miller-nya ya Bang ya. Itu. Yang justru harusnya lebih tampil lebih baik. Nah, tapi sekarang malah Bagnaia-nya. Iya. Ya Jack Miller udah berapa nih? 3 seri. Iya. Belum ada persembahan podium untuk si Ducati kan. Sementara Bagnaia ya udah 2 nih. Sekarang dia bercokol di posisi kedua klasemen. Itu dia. Oke. Itulah untuk Francesco Bagnaia. Joan Mir Bang.
Ini Joan Mir saya sebenarnya sangat pengen nih dia bisa langsung ke Q2, kemudian berderet di barisan 1 atau 2 atau minimal ya 6 deh gitu. Cuman kemarin memang dia agak kesulitan karena faktornya pertama tanpa ada kehadiran kru chiefnya Frankie Carchedi yang positif COVID, sehingga dia diganti oleh Tom O'Kane yang merupakan kru chief Sylvain Guintoli di tes tim Suzuki, yang agak sedikit tetati-tatih meskipun sebenarnya Joan Mir itu yakin kalau umpamanya udah tidak di balapan malam, dia bisa mendapatkan tim terbaik. Tapi sayangnya itu kru chiefnya bang. Betul. Ya walaupun diakuin ya sama Joan Mir, ya sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Betul. Melalui koneksi melalui telepon atau melalui apa gitu kan untuk pengaturan ya. Tapi kan tetap nih, ya nggak? Beda banget hasilnya kan. Frankie udah tahu dari kemarin kan, namanya dari awal. Itu dia. Jadi sebagai pengganti masih membutuhkan waktu meskipun sama-sama British. Ininya bahasa Inggrisnya bahasa English British itu dua orang itu, Tom O'Kane sama Frankie Carchedi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nih kalau kita melihat bahwa efek dari perang kemarin itu bikin emosi Joan Mir agak terpengaruh juga, sampai akhirnya Alex Rins yang memberikan feedback itu, udah tenang aja, itu emang gaya-gaya Marc Marquez kok. Makanya mulai di situ baru bisa mulai dan rada tenang ya. Yang paling tenangnya pada saat duel pas balap kan. Q1 di Q1 kan malah dia waktunya jauh lebih cepat Marc Marquez ketimbang Joan Mir. Meskipun dia coba akhirnya berhasil ke Q2, baru tuh di Q2 memang dia sedikit bilang trouble-nya adalah kondisi yang merepotkan buat Joan Mir karena tidak langsung ke Q2. Itu faktor alokasi ban. Jadi alokasi ban mestinya dia time attack bisa mungkin pakai soft lagi ya di Q2 kemarin dia harus saving tire dulu, baru di lap-lap terakhir pakai ban, itu pun bekas. Nah memang ini agak menyulitkan. Itu yang sebenarnya yang merepotkan buat pembalap. Kenapa kebanyakan pembalap pengen langsung lolos ke Q2, bukan perkara wah capek nih yang lolos cuma 2, bukan, karena memang sebenarnya kalau mau di Q2 tidak pandai-pandai mengatur alokasi ban, ini habis kelar juga. Efeknya apa? Ya ngapain lolos ke Q2 kalau startnya tetap di 11-12. Itu ibaratnya lu udah masuk medan pertempuran kan. Nah tapi senjatanya enggak. Kok nggak ada? Nggak ada gitu ya, udah dah. Sama juga bohong ya nggak? Gitu ya tetap aja jadinya ujung-ujungnya di ujung situ lagi. Jadi emang konsideran sekarang MotoGP itu lebih kompleks. Selain emang seragam ecu, kemudian juga sekarang bannya sejenis, juga dari ban sejenis ini ada alokasi. Nah kadang-kadang alokasi ini itu tuh bang, itu nanti itu tentang itu kita akan bahas. Karena ada ya istilah pertanyaan, bukan pertanyaan sih, malah kayak komentar lah dari teman-teman di kolom komentar bahwa semenjak ke era Rossi istilahnya kalau ketika Rossi menang mulu diem aja apa kayak gimana gitu kan. Nah terus sekarang setelah Rossi kalah ya soal apa keluar soal ban, soal apa gitu. Nah itu nanti kita akan bahas. Setuju. Ya nggak? Oke. Nah sekarang kita bicara tentang yang kemarin dulu nih bang. Review. Karena gini, kan gue udah sebelumnya waktu di preview udah bilang nih bang, bener nih mau ngandalin V4, kan? Tapi kan hasilnya enggak nih. Soalnya di tahun ini inline dan V4 ini imbang nih bang. Betul. Ya nggak? Sektor 2, ya nggak? Sektor 4, ya nggak? Bahkan 4, udah hampir semua inline. Nah, ya. Itu dia. Jadi kalau balik ya tahun lalu kita jagainnya inline. Yang kemarin V4. Nah itu. Makanya sekarang serba apa ya? Aneh. Kebalik ya. Karena ya tadi yang waktu itu Bang Joni bilang juga soal alokasi ban juga nih, yang di Portugal ini. Berubah. Kan berubah. Betul. Dan lebih banyak. Betul. Dan terutama soal cuaca kemarin ya 40 derajat bang, 41 ya untuk aspal kan. Dan itu naik terus. Nah, makanya itu. Kemarin tuh ada pembalap Morbidelli sama Rossi ganti ban belakang hard dari medium ke medium. Itu gantinya pas di starting grid. Quartararo udah dari awal. Karena kalau Quartararo udah memang ketika di free practice 4 ya, udah mulai pakai ban hard. Nah, bahkan di warm up juga kan pakai dihajar yang apa sih itu Alex Espargaro udah biasa pakai medium nekat pakai
hard makanya. Itu dia. Bencongan. Itu dia. Tapi ya seenggaknya keren lah Ya, Alex Espargaro ya. Alex Espargaro. Udah bisa main di baris depan ya nggak? Ya, bikin konsisten loh bang. Ya dibikin frustasi Jack Miller kan. Jack Miller bilang gara-gara jatuh itu Alex Espargaro ngerem duluan, jadi dia mesti nge-break buru-buru. Udah glosor. Nah, itu dia. Ini kita bahas tentang Aprilia nih bang. Oke. Aprilia. Nah, bang, ini ya kalau kita bicara tentang seorang Alex Espargaro bersama Aprilia RSGP 2021 di bulan April. Di bulan April. Enggak dong, Maret juga dong. Oh iya, Maret. Dari apa Qatar. Dari Qatar, Doha, terus sekarang Portugal gitu kan. Ini kalau gue ngeliat konsisten nih bang. Betul. Ya nggak? Setuju. Udah konsisten, misalnya bisa ya walaupun hanya nggak sampai ujung-ujung banget gitu, tapi udah mulai nih konsisten bisa fight di baris-baris ya depan, tengah. Pokoknya dari lap awal sampai tengah nih ngerepotin nih kalau buat belakang dia tuh. Itu dia, pokoknya dari urutan 1 sampai urutan 10 yaitu pokoknya ada Aprilia lah. Ada Alex Espargaro. Betul. Nah, menurut Bang Joni, apa nih yang menyebabkan ya seorang Aprilia, seorang Alex Espargaro ya istilahnya ya tadi bang, cukup membawa Aprilia konsisten di sebenarnya kalau kemarin mungkin dipikirin soal durabilitas, tingkat adaptasi motor Aprilia bisa kompetitif dengan motor lain bisa berlangsung dari musim kemarin. Cuman kemarin memang problem di Aprilia seperti diungkapkan oleh Massimo Rivola sebagai dedengkot tim Aprilia Racing ini mengungkapkan bahwa problemnya adalah kemarin mesin yang tidak disangka durabilitasnya jelek sehingga baru beberapa masalah makanya diubah beberapa crankcase-nya, kemudian linernya dan juga pistonnya jauh lebih tahan. Ini membuktikan, terutama mereka mengungkapkan ingin mengejar top speed. Jadi kemarin top speed-nya kan sempat dikomplain masih kalah. Nah, dengan perubahan mesin dan meningkatkan durabilitasnya, top speed-nya pun makin tinggi. Nah, kemarin Alex Espargaro cukup senang karena straight dari tikungan 15 sampai tikungan pertama ini nggak kalah banget dari Ducati. Dan memang yang masih harus dibutuhkan adalah saat kemarin itu diubah juga bagian aerodinamiknya. Nah, dari aerodinamik yang berubah ini membuat nih kondisi gaya balap dari Alex Espargaro berubah lagi. Ini yang masih menjadi konsideran. Makanya harapannya nih dengan kemarin Dovizioso melakukan uji coba yang fokus untuk distribusi bobot dan ergonomi motor, ini diharapkan bisa membantu karena kemarin itu Dovizioso murni tidak mau ngebahas soal mesin, performanya, catatan waktu seperti apa. Dia cuma mau menggarisbawahi bahwa fokus untuk pembalap itu adalah ergonomis motor. Nah, saat si pembalap sudah dapat ergonomisnya, kemudian dia nyaman, pasti akan bisa lari kencang dan harapannya itu akan dilanjutkan nanti di Mugello. Nah, kita akan lihat nih apakah inline nanti perkembangan Aprilia dari feedback Dovizioso dikembangkan ke tim MotoGP atau tidak. Kita tunggu nih di ronde-ronde berikutnya. Berarti yang dicari kenyamanan ya bang? Betul. Ya sama aja kayak kalian pacaran ya. Oh iya, nyaman dulu. Nyaman kan? Kalau udah nyaman nikah kan? Nah, itu. Iya kan bang? Motor juga begitu. Cari nyamannya. Nah kalau udah nyaman bawanya juga enak kan? Iya nggak? Nah itu dia bang. Oke. Aprilia udah ya? Udah. Honda nih bang? Honda. Ya walaupun kita sempat membicarakan seorang Marc Marquez, tapi kan seorang Marc Marquez. Nah kita bicara tentang si Hondanya sendiri nih. Nakagami, Alex Marquez, bahkan Pol Espargaro nih. Ada apa nih? Pol Espargaro ketahuan katanya masalah teknis sehingga dia ada problem di bagian gearboxnya, mungkin trouble sehingga tidak bisa pindah gigi. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk, kemudian pantesan gue liat lo kok melorot dikenal sama Rossi nih. Langsung masuk gitu. Langsung masuk. Nah, kemudian meskipun kemarin tuh Pol Espargaro bilang memang belum ketahuan, tidak membuka belak-belakan problemnya apa, dia akan coba telaah. Dan selanjutnya mungkin hasil yang terbaik adalah di-stuck oleh Alex Marquez. Adiknya Marc Marquez. Dan hasil bagus juga cukup apik bukan Takaki Nakagami yang sempat crash di Practice 3. Parah tuh crash itu. Sampai dia pas pemanasan dicek lagi tuh sama tim medis. Karena kan dia ya istilahnya straight kan. Dia telat ngerem. Langsung. Melintir langsung. Betul. High side. Untungnya nggak kejadian seperti Jorge Martin yang dia terbang motornya nabrak. Ini bareng-barengan. Nah, kemarin itu dia tidak tampil
tampil di free practice 4 dan kualifikasi juga. Akhirnya start dari pit lane dia, kalau saya belakang ya. Dari belakang, dari belakang karena tidak ikut kualifikasi. Itu dia. Hasilnya ya bisa 10 besar tuh, sampai bisa finish setelah insiden tuh sampai Keren lah. wow, pesta-pesta dan cukup bagus. Dan mungkin memang untuk Marc Marquez tetap jadi ya tidak salah kenapa dibilang Messi-nya kalau di Barcelona. Ini dibuktikan dia berhasil finish dengan kondisi apapun, sementara rekan timnya Pol Espargaro masih mencari itu dia. Ada kenyamanan lah gitu. kenyamanan dan juga masalah teknis sih kemarin ya. Jadi kita masih belum bisa ya secara tolak ukur belum bisa ya belum ketahuan. kecuali dari hasil sesi free practice ini masih agak jauh ya. Agak jauh, artinya kalau kemarin Pol Espargaro senang dengan ritme di balapnya, makanya dia membenahi di sesi time attack-nya, tapi kemarin memang time attack-nya masih belum kurang ngejos. Sayangnya ada kendala teknis. Oke Bang, lengkap nih? Belum. Apalagi Bang? Mobil Oliveira sama Brad Binder. Oh iya, KTM. Yang waktu itu mau ya istilahnya kemarin juara, boncos. Tapi Brad Bindernya jago Bang. Ya, Brad Bindernya jago. Betul. Yang perlu digarisbawahi ada apa dengan Oliveira nih Bang? Oliveira kemarin tuh terlalu ya under pressure. Dia under pressure-nya ini berbeda dengan di Portugal kemarin, di mana bisa tampil keluar, lepas. Ini kemarin itu karena dia tampil di hadapan publik, kemudian motornya belum bisa menemukan settingan sebaik di musim 2020. Jadi dia agak sedikit slordeh, artinya ceroboh. Di tikungan 10 itu yang mestinya dijaga tingkat angle-nya jangan terlalu rebah, dia agak rebah hingga kehilangan grip depan dan glosor. Masih bisa ikut. Tetap ikut dia Bang. Iya, cuma problemnya kan dengan motor yang sudah ini aerodinamiknya sampai pecah. Ya mau tidak mau sekuat itu yang dilakukan Oliveira dan hanya finish ke 16 kalau tidak salah. Brad Binder diakuin memang tinggal masalah time attack yang belum dapat, tapi dia setting untuk segala setting race pace, FP4 sebenarnya udah dapat. Sayang startnya kemarin kan agak di belakang, jadi agak kesulitan untuk bisa bersaing di barisan depan. Dan juga kondisi bannya nih di KTM ini ya diakui oleh pembalap-pembalap lain agak telat panas gitu. Baru udah pembalap udah pada kabur, udah start balapan, dia baru bisa menemukan. Dan kemarin pas mau finish baru mau ngejar-ngejar Morbidelli siapa gitu kan ya. Kalau mamanya mungkin dilebihin 5 lap mungkin Morbidelli kena tuh. Itu dia tuh. Tapi kalau gue ngeliatnya KTM nih Bang ya, KTM. Jangan-jangan mesin supernya ini masih belum benar-benar ketemu ramuannya nih. Setuju. Sementara ya itu tadi Bang, dia udah kehilangan hak konsesi. Iya nggak mau kan. Nah ini kayak ibaratnya meracik dari awal lagi nih. Setuju. Tapi tanpa ada hak keistimewaan nih Bang. Jadi agak bingung dia. Kalau dulu hak istimewa kan, motornya tes ini 9 ini apa habisin. Nah sekarang kan enggak. Ya sebenarnya jadi ini kembali ke soalan Suzuki tahun 2015 pada saat dia 2017 harus kehilangan konsesi. Ini sempat salah mesin kan, makanya waktu Alex Rins kesel banget. Ya salah mesin sih, makanya baru di 2019 bisa benar-benar menunjukkan hasil kemenangan lebih banyak, dan 2020 malah menjadi juara dunia. Nah semoga aja nih KTM nih bisa bangkit lebih cepat nih ya. Lebih cepat. Artinya di musim ini bisa kedapatan mesin yang terbaik, racikannya seperti apa. Karena ya itu tadi, walaupun memang ya istilahnya udah kehilangan hak konsesi, betul. Ya seenggaknya untuk 2021 ini ya dia pakai mesin super ini nih, pengembangan dari tahun lalu kan. Betul. Itu yang harus menjadi yang harus dipecahkan oleh KTM. Gitu. Oke Bang. Oke. Guys, oke nggak Bang? Oke dong. Oke, abis ini kita bahas lagi tentang yang Moto2 dan Moto3 Bang. Tapi untuk MotoGP kita sudahi dulu Bang. Sampai di sini. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorpusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa.